Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang berkaitan dengan menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara mengubah bentuk fungsi trigonometrinya dengan memanfaatkan rumus-rumus trigonometri. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, contohnya di sini contoh ya. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per X kuadrat. Nah, untuk langkah pertamanya, usahakan kita coba dulu dengan menggunakan cara substitusi ya. Nanti kalau misalkan dari hasil substitusinya menghasilkan 0 per 0, maka kita baru gunakan pemanfaatan rumus-rumus trigonometri yang sudah dipelajari dari kelas 10 dan 11. Nah, di sini untuk langkah pertamanya kita coba dulu dengan menggunakan cara substitusi biasa. Di sini langsung kita jawab limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per X kuadrat sama dengan, nah di sini karena limitnya X mendekati 0 berarti X-nya kita ganti dengan 0. Jadi hasilnya langsung saja 1 min cos 2 dikali 0, X-nya kita ganti dengan 0 per X kuadrat berarti 0 kuadrat. Maka hasilnya di sini 1 min cos 2 kali 0 itu 0 per 0 kuadrat itu 0. Maka hasilnya di sini 1 min cos 0 itu kalau kita lihat dari tabel sudut istimewa untuk cos 0 itu hasilnya adalah 1 per di sini tetap 0. 1 dikurang 1 itu 0 per 0. Nah, hasilnya ini untuk cara substitusi biasa menghasilkan 0 per 0. Jadi tidak bisa kita gunakan cara substitusi langsung. Nah, maka dari itu langsung kita gunakan pemanfaatan rumus-rumus trigonometrinya di sini. Karena kalau langsung menggunakan rumus nggak bisa ya, karena di sini masih berbentuk pengurangan dan di sini ada cos 2x. Cos 2x itu masuknya ke dalam materi sudut rangkap. Sudut trigonometri, trigonometri sudut rangkap. Nah, di sini karena menghasilkan 0 per 0, maka untuk cos 2x-nya itu harus kita ubah terlebih dahulu. Nah, dulu waktu kelas 10 atau kelas 11 kita mengenal untuk pengubahannya ya. Ini saya tulis dulu pengingatan kembali ya. Ingat kembali rumusnya. Untuk cos 2x itu ada beberapa perubahan yang bisa kita pakai ya. Di antaranya yang pertama yaitu cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Bisa kita pakai perubahan yang pertama ini, atau yang kedua bisa kita pakai 1 min 2 kali sin kuadrat x, atau yang ketiga bisa juga kita pakai 2 kali cos kuadrat x min 1. Nah, jadi untuk cos 2x sendiri bisa kita ubah ke dalam 3 bentuk ini. Jadi yang kita pakai nanti salah satu dari 3 bentuk ini. Ya, ini adalah rumus yang telah kita pelajari dulu waktu kelas 10 ataupun kelas 11. Nah, nanti untuk pengubahan mana yang kita pakai, nah kita sesuaikan dari soalnya. Nah, untuk soalnya sendiri, nah saya tulis ulang di sini. Ya, tulis ulang saja. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per X kuadrat sama dengan, masih berbentuk limit ya. Jadi kita rubah dulu bentuk cos 2X-nya. X mendekati 0 dari 1 min. Nah, ini tinggal kita pilih nih. Untuk cos 2X-nya mau diarahkan kemana? Ke bentuk awal, bentuk pertama, bentuk kedua, atau bentuk ketiga. Nah, kita harus sesuaikan juga dulu bentuknya dengan soalnya di sini. Di sini ada 1 min. Ya, di depannya ada 1 min. Jadi gimana caranya supaya ini nanti cos 2x-nya dia berbentuk trigonometri tunggal.
Nah, jadi untuk trigonometri tunggal tidak mungkin kita gunakan perubahan rumus yang pertama. Karena kalau menggunakan rumus yang pertama, ini nanti menghasilkan dua trigonometri, yaitu cos dengan sin. Nah, kalau kita gunakan di sini nanti berarti 1 dikurang 1 berarti 0. Ya, jadi nanti satunya akan hilang. Nah, ini bisa kita apa? Bisa kita pakai ya. Nah, kalau menggunakan yang ketiga, nih kita coba ya, 1 dikurang. Nah, di sini ada min 1. Pengurangan bilangan negatif. Nanti menghasilkan plus kan ya. Berarti 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, karena 2 berarti ini tidak bisa kita pakai. Ya. Jadi kita hanya bisa menggunakan pengubahan yang kedua. Supaya apa? Supaya nanti angka satunya ini hilang. Dan dia bisa menjadi satu trigonometri saja. Satu bentuk trigonometri saja. Nah, kalau 1 dikurang 1, 0 ya. Jadi hilang begitu saja. Tapi kalau 1 dikurang min 1 hasilnya 2. Jadi akan ada angka 2. Nah, angka 2 kita akan lebih ribet lagi nanti untuk mengubahnya ya. Jadi untuk pengubahannya kita gunakan bentuk yang kedua di sini, cos 2x. Jadi kita ubah ke dalam bentuk yang kedua. Tapi jangan sampai lupa kita tulis dalam bentuk kurung ya, karena di sini pengubahannya dalam bentuk dua suku. Jadi di sini 1 min cos 2x berubah jadi 1 min 2 kali sin kuadrat x per x kuadrat. Nah, kita ubah dulu bentuknya, kita sederhanakan yang atasnya di sini. Jadi sama dengan limit x mendekati 0 dari, nah ini karena dalam kurung, kurungnya dibuka dulu. Nah, pembukaan tanda kurung hati-hati, ada beberapa tanda yang akan berubah nantinya. Jadi di sini 1 min ketemu min karena dalam kurung ya, min ketemu min jadi plus 2 kali sin kuadrat x ya per x kuadrat. Maka hasilnya menjadi limit x mendekati 0 dari 1 dikurang 1 habis ya, 0 ya, 0 ditambah 2 kali sin kuadrat x berubah menjadi 2 kali sin kuadrat x per x kuadrat. Nah, sampai sini kita tinggal selesaikan saja di tahap akhirnya. Yaitu kalau bisa kita lihat di sini ada sin kuadrat x dengan x kuadrat. Menurut rumus limit fungsi trigonometri, untuk bentuk sin kuadrat x kalau ketemu dengan x kuadrat di bawahnya itu akan menghasilkan nilai 1. Nah, di sini kalau lupa saya tuliskan lagi rumusnya ya, yaitu rumus fungsi trigonometri. Jadi kalau ada limit x mendekati 0, kalau ada di sini misalkan di sini sinnya di atas ya. Jadi misalkan sin kuadrat x ketemu x kuadrat jadi sama-sama kuadrat, itu adalah hasilnya 1. Nah, ini rumus fungsi trigonometri ya. Jadi di sini bisa kita langsung temukan hasilnya, yaitu limit x mendekati 0 langsung ya kita substitusikan, tapi karena di sini langsung menghasilkan 1, jadi langsung aja 2 dikali sin kuadrat x ketemu x kuadrat, itu sesuai dengan rumus limit fungsi trigonometri, hasilnya 1. Jadi untuk hasil akhirnya 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, itu untuk contoh bagian pertama. Nah, sekarang kita beralih untuk contoh bagian kedua. Nah, sekarang kita masuk contoh bagian kedua. Contohnya di sini, contoh tentukan nilai dari limit x mendekati 0 dari tan x min sin x per x pangkat 3. Nah, untuk langkah pertamanya sama seperti contoh yang pertama tadi ya. Jadi langkah pertamanya kita coba dulu dengan menggunakan cara substitusi ya, atau metode substitusi. Nah, di sini soalnya saya tulis lagi limit x mendekati 0 dari tan x min sin x per x pangkat 3 sama dengan, nah di sini berarti limitnya kan x mendekati 0 kan ya. Jadi x-nya kita ganti dengan 0. Maka di sini langsung kita substitusikan, x-nya kita ganti 0, berarti tan x di sini ya, x-nya kita ganti 0, berarti tan 0 dikurang sin x, berarti sin x-nya diganti 0 per
X pangkat 3. X-nya diganti 0 berarti 0 pangkat 3. Maka hasilnya di sini nilainya, untuk tan 0 sendiri nilainya bisa kita lihat dalam tabel sudut istimewa, atau bisa juga dengan menggunakan kalkulator. Tan 0 itu nilainya 0. Dikurangi sin 0. Nah, sin 0 ini juga bisa kita lihat dalam tabel sudut istimewa atau kalkulator. Hasil dari sin 0 ini adalah 0. Per 0 pangkat 3 itu adalah 0. Jadi di sini hasil akhirnya 0 dikurangi 0 tetap 0 per 0. Nah, ternyata kalau menggunakan substitusi ini hasilnya 0 per 0. Maka untuk itu sampai sini bisa kita gunakan pemanfaatan rumus-rumus trigonometri, ya. Nah, di sini maka rumus yang kita pakai, nah kita lihat dulu soalnya. Soalnya di sini berkaitan dengan tan X dengan sin X. Kalau sin X kayaknya tidak perlu dirubah lagi ya. Nah, di sini kita cari saja rumus yang berkaitan dengan tan X. Nah, rumus yang berkaitan dengan tan X itu ada rumus perbandingan dan rumus kebalikan. Nah, di sini bisa saya tulis tan X itu bisa berubah menjadi sin X per cos X. Ini adalah rumus perbandingan. Rumus ini ada di materi kelas 10 ya. Dan tan X juga bisa berubah menjadi 1 per kotangen X. Nah, kalau 1 per kotangen X ini namanya rumus kebalikan. Jadi untuk tan X sendiri bisa kita rubah menjadi 2 bentuk. Nah, nanti kita pilih salah satu dari bentuk ini, mana yang cocok dan yang sesuai untuk soal contoh ini. Nah, biasanya untuk pemanfaatan rumus trigonometri itu selalu diarahkan ke sin dan cos. Jadi untuk itu, untuk perubahannya di sini, yang pertama sin X per cos X, dan yang kedua 1 per kotangen X. Ini lebih mudah kita gunakan perubahan rumus yang di atas, ya, karena di sini berkaitan sin dan cos. Soalnya nanti kalau kita gunakan selain sin dan cos, biasanya itu akan lebih rumit, ya, atau akan lebih panjang pengerjaannya. Jadi untuk rumus ini kita gunakan rumus yang atas pengubahannya, yaitu tan X itu sama dengan sin X dikali cos X, atau tan X-nya nanti kita ubah menjadi sin X per cos X. Nah, di sini kita lanjutkan untuk pengubahannya. Soalnya kita tulis lagi limit X mendekati 0 dari tan X min sin X per X pangkat 3 sama dengan, nah ini berarti masih dalam bentuk limit ya, limit X mendekati 0. Nah, tan X nya ini kita rubah sesuai dengan bentuk pengubahan yang tadi yang sudah kita bicarakan ya. Jadi tan X itu berubah menjadi sin X per cos X min sin X tetap sin X-nya. Jadi di sini yang kita rubah hanya tannya berubah menjadi sin X per cos X per X pangkat 3. Nah, dari sini bisa kita perhatikan bahwa ada pecahan di dalam pecahan. Nah, kalau ada menemukan bentuk seperti ini pecahannya kita hilangkan dulu. Caranya bagaimana? Caranya kita kalikan pecahannya tersebut dengan penyebut dari pecahan yang ada dalam pecahan tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat pecahan yang ada dalam pecahan itu adalah sin per cos. Jadi penyebutnya cos. Berarti di sini cukup kita kalikan cos saja. Fungsi dari kita kalikan cos ini supaya pecahan yang di sini cosnya hilang, ya. Nah, maka kita lanjutkan di sini limit X mendekati 0. Nah, ini kita kalikan cos X ya. Cara perkaliannya begini. Ini kalau dikalikan dengan pecahan, ini ngitungnya dibagi dulu bawah ya. Jadi cos X dibagi dulu cos X, dibagi bawah dulu, baru hasilnya dikalikan atas. Jadi di sini cos X dibagi cos X itu hasilnya 1. 1 kali sin X hasilnya sin X. Ya, dikurangi cos X kali sin X, ya cos X sin X ya. Jadi kalau dua perbandingan trigonometri dikalikan, ya sudah, dua-duanya ditulis. Tapi biasanya untuk penulisannya itu sin dulu yang ditulis.
Jadi sama aja sin X dikali cos X, atau cos X kali sin X juga nggak apa-apa ya. Tapi lebih mudah, lebih enak sinnya dulu ditulisnya ya. Per cos X kali X pangkat 3. Nah, berarti cos X kali X pangkat 3. Langsung aja ditulis. Tapi biasanya kalau bentuk aljabar itu ditulis terlebih dahulu. Jadi hasilnya X pangkat 3 dikali cos X. Nah, sampai sini kita lanjutkan lagi. Nah, kita sederhanakan dulu bentuk atasnya di sini. Di sini kalau kita lihat pengurangan ada sin dengan sin. Ini nggak boleh langsung dikurangi ya. Karena yang sebelah kanan pengurangan ini ada perkalian dengan cos. Jadi untuk yang atas ini kita sederhanakan dulu. Karena di sini memuat sama-sama sin X. Jadi sin X-nya kita keluarkan. Jadi limit X mendekati 0. Nah, karena sama-sama punya sin X-nya kita keluarkan dulu. Nah, buka kurung. Nah, kita kalikan. Nah, setelah buka kurung ini kita kalikan ini kita bagi. Yang sebelah kiri pengurangan kita bagi ini, sebelah kanan pengurangan juga kita bagi ini. Ya, karena ini sinnya udah sama. Sin X dibagi sin X hasilnya 1 dikurangi sin X kali cos X dibagi sin X. Nah, sinnya tinggal dicoret aja, sisanya tinggal cos X. Ya. Nah, jadi ini kita sederhanakan saja bentuknya. Kalau kalian masih kurang yakin mengenai pengubahannya ini, bisa kamu coba kalikan ulang saja ya. Nah, apakah nanti setelah dikalikan menghasilkan yang di atas atau tidak? Nah, itu bisa kita buktikan kebenarannya. Jadi sin X kali 1 sin X betul, dikurangi sin X kali cos X, sin X cos X ya, bener ya, sesuai ya. Kalau dikalikan satu per satu akan menghasilkan yang atas tetap ya. Per di sini untuk yang bawah tidak bisa diapa-apain lagi, cukup ditulis saja dulu X pangkat 3 dikali cos X. Nah, sampai sini kebetulan belum ada yang bisa kita coret ya. Nah, kita lihat bentuknya dulu. Nah, di sini kalau sekilas kita lihat 1 min cos X ini mirip dengan bentuk soal yang pertama ya, yaitu bentuk dari sudut dari trigonometri sudut rangkap ya. Nah, di sini karena tidak muat, saya coba tambahkan aja kertasnya. Nah, tapi sebelumnya saya tulis dulu tadi hasilnya ya. Jadi hasilnya tadi limit, kita ulang di sini aja dulu. Kita tulis di sini. Limit, kita tulis ulang ini ya. X mendekati 0 dari sin X dikalikan 1 min cos X per X pangkat 3 dikali cos X. Nah, di sini pertanyaannya mungkin kenapa 1 min cos X-nya harus kita rubah? Nah, karena supaya bisa dicoret, dia bentuknya nggak boleh ada bentuk penjumlahan atau pengurangan ya. Makanya ini 1 min cos X-nya harus kita rubah dulu. Nah, sesuai dengan contoh yang pertama tadi, nah, bisa saya tulis untuk sudut rangkap ya, rumusnya. Kalau cos 2X, nah, di contoh soal yang pertama, untuk penjelasan lebih detailnya tinggal disimak lagi aja untuk contoh yang pertama tadi ya. Untuk perubahannya yang paling tepat itu yang kita pakai tadi adalah 1 min 2 kali sin kuadrat X ya, kalau cos 2X. Berarti kalau nanti perubahannya di sini hanya cos X saja, nah, karena di sini berkaitan dengan cos X saja ya. Ini juga bisa kita gunakan konsep trigonometri sudut rangkap ini ya. Nah, jadi hasilnya berubah menjadi 1 min 2 kali sin kuadrat setengah X. Kenapa bisa setengah? Karena kalau 2X aja di sini 1 min 2 kali sin kuadrat X. Jadi X ini adalah setengah dari 2 atau 2 dibagi 2, 1. Berarti kalau di sininya X saja atau dianggapnya 1, berarti kalau 1 dibagi 2 hasilnya setengah. Jadi bisa kita artikan cos X ini bisa berubah menjadi 1 min 2 kali sin kuadrat setengah X. Ini perubahan yang akan kita pakai di sini. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan.
Jadi hasilnya di sini limit X mendekati 0 dari sin X kita kalikan. Nah, ini kita rubah cos X-nya ya. Berarti 1 dikurang cos X-nya kita rubah. Kita rubah menjadi 1, buka kurung lagi ya. 1 min 2 kali sin kuadrat setengah X. Tutup kurung lagi. Ini kurung untuk ini kurung untuk ini ya. Per yang bawahnya tetap X pangkat 3 dikali cos X. Nah, maka untuk yang atas bisa kita lanjutkan. Limit X mendekati 0 dari sin X dikalikan. Nah, ini kurungnya karena ada kurung di dalam kurung, ini kurungnya dibuka dulu ya. Berarti 1 min, nah ini 1 kan ya, tetap 1 min ketemu min jadi plus 2 kali sin kuadrat setengah X ya, per X pangkat 3 dikali cos X. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini sama dengan limit X mendekati 0. Nah, ini kita hitung ya. Nah, kita hitung. Jadi hasilnya sin X dikalikan 1 dikurang 1 itu habis atau 0 ya. 0 ditambah 2 kali sin kuadrat setengah X, berarti hasilnya tetap 2 kali sin kuadrat setengah X per X pangkat 3 dikali cos X. Nah, sampai sini tinggal kita jabarkan saja nilainya ya. Maka hasilnya sama dengan, nah supaya tidak berisiko dalam penyederhananya nanti, ini kalau bisa yang bentuk kuadrat dan bentuk pangkat 3 kita jabarkan saja ya. Jadi hasilnya limit X mendekati 0. Nah, di sini karena ada angka 2, angka 2-nya kita letakkan di paling depan aja boleh ya. 2 kali, ini taruh paling depan. 2 kali sin X ya dikali sin kuadrat setengah X, berarti kita tulis 2 kali ya. Berarti sin setengah X dikali sin setengah X. Karena di sini bentuknya kuadrat, sin kuadrat setengah X, berarti itu sin setengah X dikali sin setengah X. 2-nya ini maju di depan, sin X-nya tetap ya, per, nah di sini kan X-nya pangkat 3 ya, kita tulis 3 kali aja. Jadi X dikali X dikali X dikali cos X ya, cos X. Nah, sampai sini bisa kita sederhanakan lagi ya. Nah, penyederhanaannya sama dengan, nah tinggal kita pilih nih, pilih bentuk-bentuk yang bisa menggunakan rumus limit fungsi trigonometri ya. Nah, di sini yang memenuhi rumus limit fungsi trigonometri diantaranya yang pertama ini sin X ketemu X. Nah, sin X ketemu X itu hasilnya 1 ya. Nah, terus di sini ada juga sin setengah X ketemu X. Nah, nanti hasilnya langsung aja setengah ya. Dan yang ketiga ini juga sama, sin setengah X ketemu X. Nanti ini hasilnya juga setengah. Untuk cos X-nya ini kita abaikan saja karena nanti kalau disubstitusi dengan 0, cos 0 itu hasilnya 1. Maka di sini bisa kita tulis masih dalam bentuk limit ya. Jadi limit X mendekati 0. Nah, jadi ini kita langsung, langsung disubstitusi saja ya. Ini jadi sudah tidak berbentuk limit lagi ini. Nah, sudah langsung kita substitusikan ya. Jadi X-nya diganti 0, tapi ini tadi udah langsung menjadi 1 ya. Jadi hasilnya 2 di atas tetap sin X dibagi X ya. Limit X mendekati 0 berarti hasilnya 1 ya. Sesuai dengan rumus limit fungsi trigonometri, sin setengah X dibagi X berarti setengah dikali sin setengah X dibagi X berarti setengah. Nah, kalau yang lupa mengenai rumus limit fungsi trigonometri bisa saya berikan lagi di sini.
Nah, jadi kalau ada limit X mendekati 0 dari sin X per X atau sebaliknya X per sin X ya, hasilnya 1. Kalau nanti ada limit X mendekati 0 dari sin AX per B, itu hasilnya langsung A per B. Dalam hal ini di sini sin setengah X per X ini kita gunakan rumus yang kedua ini ya. Jadi bisa kita asumsikan contohnya di sini. Contohnya limit X mendekati 0 dari sin setengah X per X sama dengan, nah di sini berarti kita anggap A-nya itu setengah per B-nya itu di sini adalah X ya. X-nya di sini koefisiennya 1. Oh maaf, di sini BX ya harusnya ya. Nah, BX. Nah, di sini B-nya 1. 1. Maka setengah dibagi 1 hasilnya setengah. Nah, ini konsep dari rumus limit fungsi trigonometri yang kita pakai. Nah, untuk perubahan yang tadi ya. Jadi duanya tetap, sin X per X sesuai dengan bentuknya hasilnya 1, sin setengah X per X sesuai dengan rumusnya sin AX per BX A per B. Jadinya langsung setengah dibagi 1 setengah, dikali sin setengah X per X juga sama, setengah ya, per, nah di sini tinggal sisanya cos X, maka langsung cos X-nya diganti dengan 0, cos 0. Nah, maka di sini hasilnya kita kalikan 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, berarti 2 per 2 1 ya. 2 per 2 1, atau bisa dicoret aja langsung. Nah, berarti di atas tinggal setengah per cos 0. Itu kalau kita lihat dalam tabel sudut trigonometri, tabel sudut istimewa ya, itu cos 0 itu nilainya 1, atau bisa juga dilihat atau dihitung dengan menggunakan kalkulator bahwa cos 0 itu hasilnya juga 1 ya. Maka setengah dibagi 1, maka setengah dibagi 1 hasilnya setengah. Nah, inilah beberapa penjelasan contoh soal yang berkaitan dengan menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan atau dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri dengan memanfaatkan rumus-rumus trigonometri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.